Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Baitul Huda Peduli Bapak RT ini, Bapak Ustadz Abdul Khalik, Bapak-bapak, para sesepuh di RT 06, RW 05 yang sama-sama kita hormati, insyaallah yang akan hadir Bapak Ustadz Hidayatul Rahim, yang mudah-mudahan yang masih di dalam perjalanan Allah selamatkan perjalanannya. Amin. Sampai ke tempat kita ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Kita yang hadir di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita hadiahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik-adik semua yang dimuliakan Allah, sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, pada adik-adik semua yang membawa HP, mohon HP-nya disimpan dulu. Ya. Nanti kita baca zikir tahlil dan diiringi dengan ceramah agama, nasihat agama yang disampaikan oleh guru kita. Saya mohon HP-nya nanti disimpan dulu. Kalau kelihatan HP-nya dimainin, nanti saya ambil dulu ya. Saya simpan dulu. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak RT ini selaku Ketua Baitul Huda Peduli kepada Bapak RT. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bersilaturahmi, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka santunan buat adik-adik kita setiap bulan sekali. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hidayatul Rahim. Alhamdulillah sudah ada
di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM kita, sekaligus orang tua kita, Bapak Rasmin. Yang saya hormati Bapak RW 05, Bapak Dr. Andes Hadi, insya Allah dalam perjalanan. Yang saya hormati Ustadz Undang, Ustadz Khalid, dan Ustadz Abu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan adik-adik yang berbahagia. Selawat dan salam tak lupa kita limpahkan ke kariman kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya termasuk kita sekalian. Insya Allah di akhir yaumul kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Adik-adik pada sehat nggak? Sehat ya. Pagi ini seperti biasa kita akan terutama sekali santunan buat adik-adik kita. Insya Allah walaupun sedikit bisa memenuhi kebutuhan buat sekolah ya. Untuk adik-adik kita ini akhir bulan ini bulan Juli ya, bulan Juni kan bulan Juni, bulan Mei akhir ya. Tapi masih ada yang kuliah yang belum lulus kan ya. Bulan Mei, Juni, Juli. Bagi adik-adik yang Juli sudah memasuki, misalkan dia kuliah bisa kuliah, tapi untuk mendapatkan santunan sampai bulan Juli ya. Adik-adik yang mau nanti lulus sekolah, walaupun terakhir lulus sekolah di bulan Juni, tapi pengumumannya kadang-kadang bulan Juli ya. Jadi masih bisa terakhir di bulan Juli. Untuk setelah bulan Juli, mungkin adik-adik yang SMA ini sudah kuliah. Jadi bantuan buat adik-adik yang sudah lulus SMA cukup di bulan Juli ya. Buat adik-adik semua, mari kita doakan buat para donatur kita. Kita bacakan suratul Fatihah buat para donatur. Semoga para donatur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, ditaatkan iman Islamnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Daftar nama-namanya kita sebutkan biar berkah semuanya. Untuk yang pertama Bapak Abdurrahim, Bapak Rasmin, Ibu Juju, Bapak Mahmudin, Bapak Ardiansah, tokoh bangunan Cahaya Alam, Bapak Wisnu, Bapak Yandri, Ibu Haji Aminah binti Marjohan, Ibu Haji Kokom, Bapak Iqbal, Ibu Haji Nini, Ibu Depi, Ibu Rusmianti, Ibu Yuli, Ibu Leli, Bapak Ade, Bapak Dadang, Bapak Haji Samsudin, Bapak Haji Suarlan, Bapak Katno, Bapak Hasto Sugeng, Bapak Mehmet, Bapak Endang Holik, Ibu Purwandari, Ibu Erna Mayora, Bapak Maulana, Bapak Suparno, Ibu Erna, Bapak Haji Muhammad Nur, Bapak Krisdianto, Bapak Saldi, Bapak Arif Sulaiman, Bapak Umar Kurniawan, Bapak Ibu Rusmianti, Ibu Nur Hayati, Bapak Kurniawan, Bapak Gibran, Pak Agus Suhendar, betul ya? Bapak Ali Gupron, Pak Ananta Haibain, Bapak Aji Haibain. Semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakan rezekinya, ditaatkan iman Islamnya, dimudahkan segala urusan-urusannya,
dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini awali kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua daripada donatur kita. Yang pertama, Sumai khususan almarhum Bapak Haji Mudasir bin Acing. Sumai leri khususan almarhum Bapak Amir Sanusi bin Haji Marjuk. Sumai leri khususan almarhum Bapak Sarono bin Joyo Sumitro. Sumai khususan almarhum Bapak Mawati bin Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Sami bin Pulang. Sumai khususan almarhumah Ibu Yarni binti Sadi Kromo. Sumai khususan almarhum Bapak Darmo bin Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Subroto bin Karto Utomo. Sumai khususan almarhum Bapak Soekarno bin Onda. Sumai khususan almarhumah Ibu Tati Rohayati binti Toto. Sumai khususan almarhumah Sudarwanti binti Bapak Suproto. Sumai khususan almarhum Bapak Hartono bin Abdul Ghani. Sumai khususan almarhum Bapak Adi Santoso bin Hartono. Sumai khususan almarhum Bapak Haji Ibrahim Sultan bin Sultan Abdullah. Sumai khususan almarhumah Ibu Titin Samsia binti Narwi. Sumai khususan almarhum Bapak Sudi bin Mawardi. Sumai khususan almarhum Bapak Salbiah bin Mawardi. Sumai khususan almarhum Bapak Wakidi bin Pulang. Sumai khususan almarhum Ibu Yarni binti Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Sadi bin Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Kromo bin Pulang. Sumai leri khususan almarhumah Ibu Darsi binti Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Larsi bin Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Parto bin Pulang. Sumai khususan almarhum Bapak Warasi bin Pulang. Sumai khususan almarhum Tasih bin Wiro Suprapto. Sumai khususan almarhum Said bin Wasman. Sumai khususan almarhum Ibu Karina Yuda binti Tony Karwan. Sumai khususan almarhum Bapak Kus Suhendar bin Yuyo. Ya, terus Bapak Subro. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, semoga kuburnya menjadi rodoh min riyadi jannah. Ala hadini awali kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, yang mana dengan karuman suratul Fatihah buat orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, semoga kuburnya menjadi rodoh min riyadi jannah. Bagi orang tua yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, taatkan iman Islamnya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini awali kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak RT. Selanjutnya mari sama-sama kita baca zikir dan tahlil. Tausiah baru. Mohon maaf. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama atau nasihat agama untuk kita semua, untuk anak yatim, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Bapak Hidayatul Rahim. Kepada beliau falyatafadhal mashkur. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahul malikul alam. Asyhadu an la ilaha illallahul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati juga kita muliakan segenap para asatidzah, para sesepuh, para orang tua, pengurus musalah Baitul Huda, bil khusus kita punya orang tua selaku Bapak Ketua RT. Alhamdulillah beliau hadir dan insyaallah informasinya Bapak RW juga insyaallah akan hadir walaupun mungkin perjalanannya sangat jauh. Macet kali ini perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan semua orang tua kita, guru-guru kita diberikan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah dan kehidupannya. Guru-guru kita mudah-mudahan berikan manfaat ilmunya, ya, dan segala niat hajatnya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga terkhusus buat anak-anak kita, walaupun ada yang belum mandi, bangun tidur langsung kemari, ada yang belum mandi, ada yang tunjuk tangan yang belum mandi, ada ya. Aku gak usah udah mandi, alhamdulillah, walaupun belum gosok gigi, ada juga ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semuanya ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang solehin dan soleha, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, walau orang tuanya yang satu mungkin udah meninggal, yang mudah-mudahan orang tua yang udah meninggal diberikan oleh Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah, ibu-ibunya ya juga diberikan sehat walafiat oleh Allah, dan segala hajatnya dimudahkan, dilancarkan, dan tujuannya dunia akhiratnya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, suratnya kita udah apa tentang ngebahas masalah ya anak-anak yatim. Ya. Surat apa? Ada yang apa lagi suratnya? Hah? Yang bacaannya tuh Ara'aitalladzi dzibubid. Ada yang apa enggak? Yang apa tunjuk tangan? Ayo. Surat apa namanya itu? Yang Ara'aital namanya surat apa? Hah? Ada yang apa enggak? Kalau kagak apa berarti besok datang ke tukang sepeda diganti, ditambahin umur biar cepet hafal otaknya. Ya, itu. Nah, itu ayat berhubungan tentang masalah anak-anak yatim. Ya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, ini Allah tegasin. Ya. Ini Allah tegasin, Allah lagi menjelaskan
ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama memang sama kita. Karena Nabi Masya Allah buat urusan anak yatim Rasulullah paling terdepan. Ya, lagi ngejelasin nih. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada umatnya, ya, siapa sih orang yang tukang bohong pendusta agama itu? Orang kok udah pendusta agama udah jelek banget. Ya, orang tukang bohong aja sama temen tukang nepu jelek banget, gimana agama ditepu sama dia? Ya, kata Allah. Ya. Jadi pendusta agama berarti tukang nipu nih dia sama agama nih. Ya, arti umum. Ya, jangan sampai kita ini Allah peringatkan. Ya, jangan sampai salah satu golongan yukadzibu bidin. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama mereka. Ya, zaliknya ini menunjukkan kepada orang-orang pendusta agama, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Terus kagak ngasih makan. Bahkan Pak, kalau di kampung kita punya anak yatim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita urus tuh anak yatim biar benar. Jangan ngurus anak yatim dilihat emaknya. Jangan, ya. Urus aja, pengen lihat emaknya lagi lo, ya. Nongok emaknya muda, ya. Jangan, nggak boleh. Ya, jangan lihat emaknya. Sebab Rasulullah SAW penghormatannya kepada orang-orang ya yang mengurus benar-benar anak yatim, termasuk sekarang ini. Ana waqafil yatama hakada, kata Nabi. Saya sama orang yang ngurus anak yatim nanti di yaumil kiamah hakada. Ya. Rasulullah mengisyarakan dengan dua jarinya. Ini jari apa namanya? Hah? Baik. Ini jari apa? Neng, jari apa Neng? Namanya Neng. Ayo sini lihat. Ini jari apa namanya? Ini? Yang ini? Telunjuk sama tengah ada pisahnya enggak? Hah? Kali dipisahin jempol begini. Atau mau kelingking? Agak enggak dipisahin. Ya. Telunjuk sama jari tengah itu enggak ada, di sini ada tumbuh jari lagi. Ya, berarti bukannya 5 jari, 6 jari. Ya. Tuh, kata Nabi, aku dan orang-orang yang ngurus anak yatim nanti dia yaumil kiamah hakada, kata Nabi. Rasulullah lebih syarah menunjukkan dua tangan. Saking apa? Saking dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang mengurus anak yatim. Ini Masya Allah, nih program-program luar biasa. Ya, kalau di RT, saya balik hari ini nih, sampai sebulan sekali ada program anak yatim, Masya Allah. Ya, kita doakan semua para donaturnya, yang ngebantunya, segala bikin acara-acara yang Allah sehatkan walafiat. Panjang umurnya, Allah berkahkan rezekinya, ya, dan Allah bukakan semua usahanya lancar, ya, niat tujuannya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Pak pentingnya adanya orang yang dermawan. Ya, kalau orang kagak dermawan main ya, cepet banget belah situ lotak recehan. Nah, berarti ciri tuh kalau di masjid segitu panjangnya nih propak jalan, ternyata ujungnya baru bunyi kelopak, dilihat gak kagak dimasukin, tuh kampung berarti kurang berkah. Orang-orang kayaknya medit-medit, ya, medit-medit. Buat urusan itu nggak, dia malas, lagi ngurusin anak orang. Bahasa kan anak yatim kan anak orang. Tapi Rasulullah bagaimana penghormatan kepada anak yatim? Beliau sayang sama anak yatim. Sampai ketika Rasulullah SAW, beliau ketika mau khutbah hari raya Idul Fitri, melihat ada anak yatim di pinggiran nyomot aja nangis. Nangis anak yatim. Ditanya, kamu siapa? Bapak saya enggak ada. Belum tahu di Rasulullah yang nanya, kemana bapak kamu? Bapak saya meninggal. Meninggal apa? Meninggal perang sama Nabi. Udah meninggal, enggak ada bapak. Emak kawin lagi, emaknya kawin lagi. Emaknya kawin lagi. Terus saya enggak dibawa gitu. Emaknya kawin lagi. Emaknya masih muda kali ya. Itu namanya udah tua agama kan. Namanya masih muda, namanya kawin lagi, saya nggak dibawa. Gelu sama Nabi. Nggak mau main sama anak-anak. Enggak. Yang lain pakainya bagus-bagus, saya nggak punya pakaian. Ya udah.
Tuh Nabi tuh sayangnya. Dulu kamu mau nggak sebagai pengganti ayah kamu? Mau? Oh, nggak taunya Rasulullah girang dia dibawa sama Nabi. Ya, dikasih baju Pak, Bu, ya dikasih pakaian, dikasih makanan yang layak. Girang banget sampai dia datang ke anak-anak. Oh, woi, saya udah diangkat jadi anaknya Nabi. Ibu saya Fatimah, saya saudara Hasan Husain. Itu. Ya, kami ya sama saya gak semua kagak punya orang tua. Ternyata tuh yang main itu banyak anak yatim tuh Rasulullah. Ya, jadi masya Allah. Maka kita bersyukur nih. Masya Allah Pak RT luar biasa nih, koordinator ya semua. Kita ada rezeki, jangan Pak, jangan sekali-kali kita ada rezeki ini kita ada anak yatim kita nggak kasih. Ya, sebenarnya Allah berikan kita rezeki itu banyak sababnya. Ya, Allah bukakan pintu rezeki kita menjadi berkah itu banyak sababnya. Bukan karena giatnya kita cari duit. Ya. Nah makanya saya sering ngajarin para bapak-bapak, ibu-ibu begitu. Kalau niat sedekah, infak, ya, jangan nungguin kaya. Dari pusat saya udah kaya. Mending lu kaya, kalau besok lu belum kaya mati. Kalau sedekah lu jadinya. Jangan. Ntar Ustadz duit saya kalau udah banyak. Emang yakin duit ente banyak? Jangan nungguin banyak sedekah mak. Ya, ada punya duit 10.000, ambil 2.000 perak. Kira-kira 10.000 diambil 2.000, tinggal berapa Tong? 10.000 diambil 2.000, Neng, tinggal berapa? Tinggal 8. Kira-kira 8.000 sama 2.000 banyakan mana? Banyakan 8. Masih banyakan kita 8.000. Kita sedekah 2.000. Punya duit 20.000, ambil 5.000. Ada sisa 15.000. 15.000 masuk kantong kita, 5.000 kita infakkan. Kalau seandainya itu berjalan tiap hari, sehari 5.000 aja. Kalau kita punya duit 1 RT tiap hari 5.000, kalikan ada berapa warga di sini buat anak yatim? Ya 5.000. Cendol kadang-kadang 6.000, 5.000 dapat cendol. Ya enggak? Gitu. Coba bayangin. Tuh, seandainya 5.000 aja. Ya duit 20.000, 5.000. Kan masih banyak 15.000 mah kita, Pak. Masya Allah. Kalau kita nungguin kaya dulu, nungguin banyak duit, kapan mau sedekahnya? Nungguin mati. Nah, jadi sedekah itu sebenarnya enggak harus orang kaya dong, Pak. Iya. Enggak harus punya mobil, iya. Enggak harus punya motor, iya. Sedekah itu ke siapa aja. Walaupun kita tema punya 10.000, tetap 2.000 perak kita bisa sedekahkan. Tuh, Bu, amalin. Ya, bisa nggak Ibu istiqomah? Ada duit dari belanjaan, ya. Ya, 2.000 sisa belanja, masukin ke celengan subuh 2.000 perak. Bismillah. Ya. Jadi kita semua bisa bersedekah sebenarnya. Dan kebanyakan manusia begitu. Duit 2.000 rasa sayang. Ya, padahal nggak bisa jadi apa-apa. Wah, terkadang-kadang susu 2.000 ini yang menjadikan sebabiyah, ya, kita lancar usaha, kita diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan gara-gara duit 2.000. Ya, dan Allah melihat hamba-hamba itu ketika mengimpakkan sedekahnya itu di hati keikhlasan kita. Ya, banyak kalau kagak ikhlas buat apaan, Pak? Ya, Ustaz, tapi kalau banyak ikhlas itu lebih utama. Udah banyak ikhlas. Ini udah ngasih sedikit disebut-sebut, ya ngasih sedikit. Itu semen gue beliin itu kemarin tuh buat musola berapa? 1 sak disebut-sebut sama dia 1 sak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, jadi siapapun bisa berinfak, bisa bersedekah. Nah, caranya kayak tadi. Ya. Nah, ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tahaddits bin ni'mah, ya, salah satu harta kita salurkan, kita infakkan untuk disedekahkan, diinfakkan kepada anak-anak yang alhamdulillah. Mudah-mudahan ya apa yang kita keluarkan sekali lagi buat anak-anak kita, buat mereka sekolah, buat mereka belajar, buat mereka beli ini, ya semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita keluarkan untuk membantu mereka selagi mereka belajar, selama itu pula kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Apabila kita berikan sembako kepada orang tuanya,
ya kepada ibunya, terus ibunya melaksanakan ibadah kepada Allah dan sembako itu masuk ke dalam dirinya, maka kita mendapatkan nilai ibadah dengan sebab ibu yang tadi makan dari sembako tersebut. Jangan salah, nggak ada sia-sia. Allah ngasih sama kita nggak sia-sia. Ya, jangan kata banyak, sedikit aja Allah memperhatikan. Ya, sedikit yang kita keluarkan Allah tetap memperhatikan. Ya, karena di yaumil kiamah apapun sedikit yang kita lakukan kebaikan kelihatan, apapun yang maksiat yang kita lakukan walaupun kecil kelihatan. Ya, nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebab nanti di akhir zaman untuk orang sedekah susah. Zaman-zaman nanti Imam Mahdi di mana telah turun ke alam dunia, buat sedekah itu susah karena orang udah gak butuhin, Pak. Nggak butuh duit, nggak butuh apa. Kenapa? Pikirannya itu udah urusan ibadah. Sampai pada saat itu ya dijelaskan semua harta-harta benda ya yang hasil dari bumi itu nonjol. Ya kelihatan emas batangan, emas ini kelihatan. Orang udah malu ngambilnya. Karena pada saat itu bukan urusan dunia lagi yang dia cari, tapi urusan akhir. Nah, jangan sampai ada masa seperti itu. Nah, masa sekarang lah kalau ingin kita berinfak sedekah, sedekah, ya sekarang saatnya. Masih banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, yang masih membutuhkan uluran tangan dari orang-orang agniyaul muslimin. Bersyukur Bapak, ya, Allah berikan hati. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan hati Bapak untuk memberikan infak sedekah pada anak yatim. Ini enggak sembarangan. Ya, Allah cari itu hati seseorang, Allah tarik. Hakikatnya Allah sayang sama dia. Hakikatnya Bapak bisa berimpak, ini hakikatnya Allah sayang sama Bapak. Para donatur nih, para orang kaya, Allah kasih ya hidayah dalam hatinya, ditarik sama Allah. Allah sayang. Entah daripada lu celaka nih, harta lu banyak begini, nah ditariklah. Itu syukuran kita sebenarnya. Ditariknya hati kita oleh Allah untuk mengimpakkan sedekah, ya entah itu kebangunan pondok pesantren, musola, anak-anak yatim. Hakikatnya kita harus bersyukur, Pak. Jadi kalau ada panitia nih minta nih istilahnya sababia panitia, Bu, Pak, mau infak gak atau sedekah gak nih buat anak-anak yatim, kita harus bersyukur sama dia. Ya Allah Pak, terima kasih, saya kagak sempet Pak, Bapak kemari ya Allah, alhamdulillah, ini yang saya harapkan. Harusnya begitu tuh. Ada orang kaya begitu kita datengin, terima kasihnya banget gitu. Hah? Padahal itu sababiahnya. Nanti orang kaya gitu nih, yang para panitia infak sedekah, dicariin tuh sama orang-orang kaya di yaumil kiamah. Wah, gara-gara Bapak alhamdulillah duit saya tersalur dengan baik. Pada berterima kasih nanti di yaumil kiamah kepada panitia-panitia infak sedekah. Coba lihat. Jangan sembarangan ya. Harusnya dia bersyukur ya kepada Allah. Ya Allah alhamdulillah Pak. Gitu harus begitu dia. Bersyukurnya kenapa? Diselamatkan hartanya dengan sebab adanya panitia. Ya, mengumpulkan selembar, 2 lembar, sereceh, 2 receh, lalu dibagikan kepada anak yatim. Ini bukan masalah mudah. Orang yang kagak paham, pikirannya picik, ya terkadang begitu memang suka ngomel. Minta lagi, ya. Bego nih orang nggak tahu, suruh ngaji makanya biar dia ngerti hartanya, diambilin, Allah sayang sama dia, diambilin hartanya biar lu selamat, karena di akhirat nanti ya apa harta ini nih halalu hisab, ad-dunya halalu hisabun wal haramu iqabun. Dunia yang halal Pak, yang dihisab, hasil keringat kita, hasil kerja kita, hasil usaha kita, itu yang dihisab oleh Allah. Di mana engkau dapatkan harta tersebut dan kemana engkau keluarkan harta tersebut. Kalau sana dapat secara halal, kalau dikeluarkan secara haram, bahaya buat diri kita. Dapat secara haram, duit hasil korupsi, nodong, nipu orang, dia berjuta-juta duit. Anak yatim, Pak Haji panggilin panitia musola, dia Betul Huda, anak yatim suruh mari, 5 juta, wah 5 juta. Ladang korupsi duitnya. Ya Allah karim, sama aja itu mah ya. Bahkan di yaumil kiamah ada satu tempat yang mana orang yang bersedekah pakai duit haram, ada satu neraka dipersiapkan buat dia. Hati-hati. Makanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu bersih, Allah itu suci, dan Allah nggak menerima kecuali yang suci. Makanya kalau kita mau sedekah mau apa, pakai duit yang halal,
yang halal. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya kepada panitia semuanya yang telah membantu acara seperti ini ya. Terus ya kita gerakan, kita jalankan karena ini hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena memang kewajiban siapa lagi kalau bukan kewajiban kita ya selaku agniul muslimin untuk menjaga anak-anak kita ya, anak-anak yatim kita agar mereka terus sekolah, terus kuliah bahasanya ya, terus bisa belajar kalau bukan support dari kita ya. Demikian kurang lebihnya, minta dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan nasihat agama yang begitu banyak manfaatnya nanti buat kita ke depan. Dan adik-adik semua, kita resapi apa yang dikatakan oleh guru kita tadi. Untuk balik sekilas Pak Ustadz, Baitul Huda Peduli ini berdiri dari tahun 2019. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan berkat para donatur yang berbaik hati memberikan hartanya untuk kita semua, untuk anak yatim. Selanjutnya, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Yang doa kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Khalid. Pada beliau akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سلك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وصحة في البدن، وزيادة في العلم والأمان، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل الفاتحة 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 يا فارج الحق يا كاشف الغم يا حرام. اللهم اجعل في أنبلاء الله ويا الرحمن ويدافع عن بلاء الرحيم سبحانه. اللهم وتحياته بالسلام آخر الدعوة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. رسول الله صلى الله وسلم على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالنبي رسول الله